ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh musalla ar-ridha rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah bahagiakan kita bisa melaksanakan sholat subuh di awal waktu berjamaah di mushola di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon kita diberikan kekuatan, kesabaran sampai akhir Ramadan bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah, puasanya, sholatnya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, zikirnya, baca Qur'annya, dan kita bisa meraih Lailatul Qadar di akhir Ramadan, dan semua kita minal aidin wal faidin, kembali kepada fitrah tanpa noda, tanpa dosa seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Amin. Salawat dan salam serta tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia orang yang selalu membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang selalu mengotori hatinya. Kalau kita ingin tahu ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zikir kita, zakat, infak, sedekah, haji, umrah kita diterima, lihat apakah terjadi perubahan dalam hidup kita. Apakah bisa memberikan karunia kita ini bersih hati kita. Karena itulah intinya. Sholat kita kalau tahu pengen diterima, coba lihat sholat kita mampu gak mencegah perbuatan tanha anil fahsya'i wal munkar. Puasa kita pengen tahu diterima atau tidak, lihatlah menjadi la'allakum tattaqun, pribadi yang bertakwa atau tidak. Zakat kita yang kita keluarkan mampukah bisa membuat kita semakin dermawan, semakin bersih hati, pikiran, harta kita semakin bertambah. Haji kita pengen tahu diterima oleh Allah atau tidak, terjadi perubahan menjadi orang yang mabrur atau tidak. Yang baik, mabrur itu kumpulan dari kebaikan dan perbaikan. Jadi kalau pengen tahu ibadah kita ini diterima atau tidak, lihat terjadi perubahan gak dalam hidup kita. Akhlak kita makin baik atau tidak. Itulah inna likulli ibadatin minal ibadati shay'a sarun. Itu dalam tafsir Jalalain Imam Jalil As-Suyuti dan Imam Jalil Al-Mahalli pernah mengungkapkan, setiap ibadah yang dilakukan dengan kesungguhan, serius, ikhlas, istiqomah, maka akan melahirkan perubahan dalam dirinya. Pengen tahu kita dapat Lailatul Qadar, terjadi hijrah nggak, perubahan nggak dalam diri kita. Nah, pengen tahu ibadah kita diterima, terjadi perubahan nggak dalam hidup kita. Ya, itulah yang diinginkan dari setiap rangkaian ibadah kita. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, pertanyaan besarnya, bagaimana caranya agar kita memiliki qalbun salim, hati yang bersih. Begini jamaah rahimakumullah, kalau hati kita bersih, pikiran jernih. Kalau hati kita bersih, firasat tajam. Kalau hati kita bersih, ibadah, sholat khusyuk, zikir khusyuk. Kalau hati kita bersih, akhlak jadi mulia. Kalau hati kita bersih, rezeki jadi barokah. Kalau hati kita bersih, keluarga sakinah. Kalau hati kita bersih, keturunan kita soleh dan soleha. Kalau kita memiliki hati yang bersih, wafat husnul khotimah. Itulah pentingnya kita menjaga hati.
Kata Hakim, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat kian gigih, prestasi mudah diraih. Jika hati busuk, pikiran pun merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah bini, jangan kawin lagi. Nah, itu terakhir. Nah, yang bagaimana caranya? Yang pertama namanya mu'ahadah. Nah, ini susah bahasa nih. 7M, mu'ahadah. Mu'ahadah itu artinya berjanji, ingat dengan janji kita. Apa janji kita? Ini kita lakukan setiap sholat. Dalam doa iftitah ini kita selalu berjanji. Apa itu doa kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini janji kita nih, setiap kita sholat itu pasti baca itu kan, kecuali kalau sholat tarawih karena mau cepat-cepat selesai kan ya. Biasanya kalau kita sholat biasa pasti kita baca doa ini iftitah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya karena Allah. Semuanya karena Allah. Kita ini sholat karena Allah, kita puasa karena Allah, kita zakat karena Allah, kita haji karena Allah, kita baca Quran karena Allah. Makanya luruskan niat karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung dengan niat. Harus benar-benar kita ingat janji kita. Janji kita itu adalah setiap apa yang kita lakukan karena Allah, bukan karena mertua, bukan karena tetangga, bukan karena guru, bukan karena istri, suami, anak-anak, bukan, tapi benar-benar karena Allah. Ini yang paling penting, jamaah rahimakumullah. Kalau bukan karena Allah, kita nggak mau, malas apa ya, ngantuk-ngantuk ini ngaji ini. Enaknya kan megang selimut, enaknya kan tidur, enaknya kan, nah iya. Tapi kita mau ngaji ini karena Allah. Ini saya baru pulang tadi, padahal ngantuk luar biasa. Tapi karena ingin berbagi gitu ya, mungkin saya nggak bisa infak. Tapi kan kalau ilmu kan bisa kan. Nah, yang saya miliki ya saya infak dengan ilmu saya. Tadi baru pulang dari Masjid Al-Iman Telaga Golok. Itu jamaah rahimahullah, salut saya, masya Allah, ini perubahan benar terjadi, ini terlihat nyata gitu. Itu yang parkir mobil aja sekitar 20 mobilan, belum motor mungkin lebih banyak lagi. Dari malam gitu, enggak apa namanya, iktikaf, apa suaminya, ibunya, anak-anaknya sahur tadi 3:30 saya pulang karena pengen sahur bersama keluarga. Nah, ini perubahan dahsyat di kota-kota, di komplek-komplek. Itu kok masjid makin penuh akhir Ramadan. Padahal tanggal genap nih, bukan tanggal ganjil kan? Menurut NU ya, kalau menurut Muhammadiyah tanggal ganjil. Begitu banyaknya gitu. Iktikaf di masjid sejak dari tarawih nggak pulang, sampai nanti subuh, sampai tausiah masih baru pulang. Ini perubahan seperti apa ini? Ini memilukan gitu maksudnya. Kalau di kampung malah akhir Ramadan sibuknya udah lebaran, sibuknya makanan, sibuknya pakaian, sibuknya mempersiapkan Idul Fitri itu pakai pakaian apa, makan makanan apa, mau kemana, jalan-jalan kemana. Sibuknya itu, bukan sibuk mencari Lailatul Qadar sekarang kita ini. Mungkin nauzubillah Lailatul Qadar kita dapatnya ya. Ini alhamdulillah masih banyak jamaahnya kan. Ya kan sholat tarawih semalam ya Allah tinggal sebaris setengah gitu kan. Ini bukti kemana jamaahnya nih? Ya kan itu bukti ya, bukti nyata. Di komplek-komplek penuh masjid, malah di kampung malah sepi gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi kesadaran bagi saya untuk apa nih ya kan, namanya ustadz tugasnya bagaimana mengajak supaya jamaah. Jadi kalau pengen tahu ustadz itu berhasil, coba lihat sholat subuh kita itu sama dengan sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, 5 waktu sama jamaahnya, itu sukses tuh ustaz. Kalau begitu aja nggak ada perubahan, ya itu belum sukses.
Kalau bisa sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sama dengan sholat idul fitri, wah itu sukses, lebih sukses gitu. Kalau masih jauh, masih belum sukses Ustaz, berarti masih harus perbaiki diri lagi. Nah ya mudah-mudahan ini jadi kesadaran bagi kita ya. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan, jangan tahun ke depan ya, besok-besok jamaah yang nanti malam ini bisa penuh lagi ya sholat tarawihnya sampai keluar-luar tuh ya, insya Allah. Mudah-mudahan sih ya. Cuma ngarap aja, mudah-mudahan yang masih jamaah, yang masih di rumah, masih sibuk dengan bikin kue, sibuk dengan mau lebaran, yuk mumpung masih ada umur, nanti kalau udah mati kan gimana lagi ya. Tuh pertama muahadah. Yang kedua mujahadah, sungguh-sungguh. Kalau dalam hal ibadah mesti serius, sungguh-sungguh. Al-Ankabut 69 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, Allah akan memberikan hidayah petunjuknya. Jadi akhlak yang mulia, hati yang bersih, berkah, rezeki, hidup bahagia karena kesungguhan ibadah. Pasti ada pengaruhnya jamaah. Kenapa selama ini rezeki kita mampet? Kenapa selama ini utang bejibun? Kenapa selama ini keluarga kok sering marah-marahan sama istri, sama anak? Kenapa anak kita kok susah diatur? Kenapa kok rezeki kok rasanya jauh dari kita? Hidup kok sakit-sakitan mulu? Karena belum sungguh-sungguh ibadah jamaah. Jadi kuncinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu apa sih? Contoh sholat sungguh-sungguh. Sholatnya di awal waktu. Khairul a'mal as-sholatu ala waktiha, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, sholatnya berjamaah, jangan sendiri. Yang ketiga, sholatnya di musolah, di masjid. Makanya ada laki-laki soleh, ada laki-laki soleha. Laki-laki soleh, laki-laki yang berjamaah selalu ke masjid, ke musola. Laki-laki soleha, dia sholat, tetap dia sholat, tapi di rumah. Makanya sholatnya pakai mukena. Ya, ibu-ibu maksudnya ya. Ya itulah, makanya alhamdulillah kita ini bersyukur pada Allah. Allah berikan kepada kita istiqomah ya. Tapi kan kita masih punya PR kita adalah bagaimana ngajak tetangga-tetangga kita mau seperti kita gitu. Supaya kalau masuk surga itu nggak sendiri, masuk surga itu pun nggak sendiri. Padahal Al-Quran itu ada jelaskan masuk surga itu rame-rame. Bisa jadi bapak duluan masuk surga, ustadznya belakangan. Kenapa? Bapak sudah ngamalin, saya belum, ya kan? Jadi jangan sampai begitu. Makanya nanti kalau misalnya bapak dulu masuk surga, tolong tarik ke saya. Ya kan, saling narik kita di surga. Dan itu ketujuan akhir kita, ngapain lagi? Surga. Ya, jadi sungguh-sungguh ibadah, keseriusan ibadah, puasa sungguh-sungguh, bukan hanya menahan makan minum doang, tapi menahan berkata kotor, kasar, bohong, gibah, fitnah, ya, mulutnya berpuasa, matanya berpuasa, tangannya berpuasa. Karena itu Imam Ghazali membagi puasa itu dalam 3 tingkatan kan. Puasa awal, puasa khusus bil khusus. Nah itu sungguh-sungguh puasa, sungguh-sungguh zakatnya dari yang terbaik. Jangan sampai misalnya maaf bapak kita nih makannya, kalau makan sehari-hari berasnya mahal Cianjur misalnya, ketika zakat fitrah beras raskin, ini namanya boleh sih sah, cuma masalahnya pelit bin bahil alias kikir bin medit alias butut gasiran patat kuning bol nonton. Itu kata Ustaz Tile itu. Apa itu? Zakatnya dari beras raskin. Padahal kalau makan sehari ini buka puasa sahur Cianjur berasnya paling mahal, paling enak. Nah ini berarti bahil. Kalau bisa yang terbaik kita berikan infak juga. Jangan ya, bukan walaupun itu sunnah, misalnya zakat fitrahnya 3,5 liter, ya kan, infaknya berapa? 5.000 seorang gitu ya. Supaya ngurus infak, yang ngurus zakatnya semakin semangat kan. Nah gitu. Ya kalau bisa diamplopin lain gitu ya, amplopnya aja. Kalau Sarul soalnya nggak suka amplop deh, apalagi saya nggak suka pak. Saya sobek, nggak pernah saya terima amplop. Saya buang, saya sobek, saya bakar tuh amplop. Nah itu lain tuh masalahnya. Artinya sungguh-sungguh ibadah. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir 3 aja, yaitu muraqabah. Yang ketiga muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasakan dekat dengan Allah dimanapun kita berada. Nah ini yang berat nih pak. Kalau di musolah dekat dengan Allah iya, tapi bisa kita dekat dengan Allah ketika kita di kamar, di rumah, dekat sama yang handphone tuh dekat dengan Allah, bisa nggak? Nah ini yang paling penting nih.
Kalau dekat dengan Allah di musola mah biasa, emang dekat dengan Allah kan, kita ini lagi dekat dengan Allah. Tapi kalau kita pegang handphone di kamar sendirian gak ada yang tahu, dekat nggak dengan Allah? Apa yang kita lihat di handphone kita? Film porno? Apa yang kita lihat? Tausiah dari Ustaz Abdul Somad, Agib, dari Ustaz Adi Dayat, dari almarhum Kiai Jajin MZ, almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Itu ya, itu yang paling penting nih. Alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi, yaitu selalu hamba Allah itu ingat kepada Allah dalam posisi apapun, berdiri, duduk, diam, dalam posisi di rumah, di jalan, di kamar, dengan motornya, dengan mobilnya, dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan sendirinya, dengan jamaah, ingat gak dengan Allah? Ini yang paling penting nih. Kalau ini terjadi, maka terjadi perubahan dalam diri kita. Rezekinya mudah. Makanya orang beriman itu nggak takut kehilangan rezeki. Kenapa? Karena rezeki udah dijamin. Yang belum dijamin kita masuk surga enggak? Itu masalahnya. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Nggak ada. Jangan merasa resah dengan diri. Ini mau lebaran nggak punya duit, nggak usah Pak. Biasa aja, santai aja. Ya, mau lebaran gak punya baju baru, nggak wajib baju baru itu, yang penting hatinya baru, ya kan? Ya, bukan itu yang maksud. Makanya ada lebaran, ada Idul Fitri, nanti kita bahas di akhir-akhir tausiah ini. Ada lebaran, ada Idul Fitri, itu beda. Orang bisa Idul Fitri, orang semuanya bisa lebaran, tapi belum tentu Idul Fitri. Nah, karena itu mudah-mudahan 3 hal ini kita amalin dulu, daripada 7 jadi 4 lagi. Yang pertama mujahadah, sungguh-sungguh ibadah. Yang kedua muahadah, janji kita kepada Allah. Yang kedua mujahadah, sungguh-sungguh. Yang ketiga muraqabah, dekat dengan Allah, qarib. Kalau ini kita lakukan, insya Allah hati kita bersih. Ya, insya Allah. Nanti kita lanjutkan 4 lagi dalam pertemuan dalam channel YouTube Saifullah Az-Zikra. Ya, YouTube saya Saifullah Az-Zikra. Ya, di like, di komen, dan di subscribe. Mudah-mudahan ya, yang punya handphone nanti ya, ini masih di rekaman. Insya Allah nanti akan saya kirimkan ke YouTube Saifullah Az-Zikra, pemberian dari almarhum Ustaz Arifin sama Syarifuddin Az-Zikra, Saifullah Az-Zikra. Ya, mohon maaf, mari kita akhiri dengan doa bi barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasanya musholah Hayatan Thayyibah itu ngadain sholat qiyamul lail biasanya ya. Tapi kata Pak Siodo katanya dari tanggal 25 Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi kalau Bapak mau ikut dari jam 2 kalau nggak salah, itikaf di musholah Hayatan Thayyibah. Kemudian ada sholat tahajud oleh imam-imam pilihan, bahkan imam itu juga kadang dari Masjid Kubah Mas. Enak banget Pak. Nikmat dah sholat kalau dengan imam yang enak itu, masya Allah. Jadi kalau Bapak mau hadir di musholah Hayatan Thayyibah ya, dari jam 2 biasanya sampai sahur. Ya, dari mulai 25 Ramadan berarti besok ya. Ramadan, atau kalau mau yang 27-nya di Masjid Az-Zikra itu ada sahurnya itu dengan kebuli, mantap, dengan kambing, dengan ayam, masya Allah. Itu 27 Ramadan di Masjid Az-Zikra Sentul. Kemudian nanti dengan saya juga di Masjid Riyadus Shalihin akhir Ramadan, 29 Ramadan dari jam 2 sampai sahur. Insya Allah. Kalau mulai dari malam silakan dari mulai sholat tarawih kita itikaf. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sahabati rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa ajimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah.
dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, istri suami kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak-anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa yang mewakafkan musola Majlis Talim Ar-Ridha ini ya Allah. Semua yang beramal jariah di Majlis Talim Musola Ar-Ridha ini, seluruh dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang hidup apalagi yang wafat. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami semua akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, ikhlas, istiqamah, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh dan solehah. Ya Allah ya Rabb, selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, saudara-saudara kami yang terzalimi di Gaza, di Palestina, di Suriah, di Sudan, di Iran ya Allah. Hancurkan Zionis Israel ya Allah. Allah merdekakan Palestina ya Allah. Hancurkan ya Allah Donald Trump dengan Amerikanya ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, doa kami menebus alam barzah ya Allah, menebus sampai arsy-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami Lailatul Qadar di ujung Ramadan ini ya Allah. Jadikan semua kami minal aidin wal faizin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.